Salam. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Baik anak-anak, kebiasaan kita, Pak Guru mau mengecek kehadiran kita. Pak Guru menganggap saja. Dengan nama ya? Ya, Pak. Ini Tamina. Ada, Pak. Jam di kamera. Ada, Pak. Cornina Tamina. Ada, Pak. Maria Orensen Ambukaka. Ada, Pak. Marcelina Kondo. Ada, Pak. Berian Tibani. Jerianto Ohate. Ada, Pak. Alfred Bani. Rizky Aditya Bani. Ada, Pak. Donatus Lana Bani. Ada, Pak. Emmanuel Ramone. Ada, Pak. Juanri Dediana Bamba. Ada, Pak. Destriana Katupu. Ada, Pak. Elizabeth Kaka. Ada, Pak. Natasha Destrimone. Ada, Pak. Desiana Mete. Destriana Ramboya. Ada, Pak. Novita Tamagina. Ada, Pak. Aditya Jahapati. Ada, Pak. Adriana Ambukaka. Ada, Pak. Arselita Oha. Ada, Pak. Ardianto Kaka. Ada, Pak. Aryan Cemone. Ada, Pak. Jenny Kajapa. Ada, Pak. Christina Mone. Mirasti Indrayani Holo. Ada, Pak. Amina Kaka. Arsiana Bungo. Ada, Dedisi Sultan Mone. Ada. Ada. Dekian Soro. Dekian Soro. Alpa, Pak. Alfa. Delisius Bani. Alpa. Desianti Bani. Alpa. Domingus Kaka. Ada. Ada. Christina Capa. Ada, Pak. Marta Mete. Ya. Sakit. Nonco Bungo. Alpa. Alfa. Noviana Ketumbu. Alpa. Selina Inyakaka. Yanto Bani. Alpa. Joseph Randy Bani. Ada. Alfa. Nah, anak-anak, kebiasaan kita untuk memulai materi kita pertama kita siapkan buku, pena, Alkitab ya. Sudah ada Alkitab? Sudah. Buku sudah ada? Sudah. Sudah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Destri, dari lagu memang, lagu nasional, lalu kemudian lagu rohani. Lagu rohani kemarin tentang judulnya kemarin itu hati-hati gunakan tahu ya. Tapi lagu duluan lagu nasional ya. Kira-kira lagu apa? Ya? Garuda Pancasila ya. Nah, oleh karena itu waktu kesempatan silakan Destri untuk memimpin atau memandu kepada teman-teman. Lagu nasional, Garuda Pancasila. Satu, lagi teman.
Kita bangun dulu. Satu, dua, tiga. Lagu rohani. Satu, dua, tiga. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Iya. Tepuk tangan semua. Kita pimpin di dalam doa. Kita berdoa dulu. Jangan dulu, jangan langsung jalan. Ya, kita berdoa dulu. Ya, silakan adik Destri kita membantu kita untuk membawa di dalam doa. Kita berdoa. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, mata pelajaran kita hari ini adalah ya, mata pelajaran hari ini adalah pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya. Hari tanggal hari apa nih hari anak-anak? Ya? Hari apa hari? Hah? Hari apa? Tanggal berapa? Ya, Kamis. Tanggal 22 bulan September tahun 2022. Dulu 2021 atau 2022? Ya, bagus. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, anak-anak, tema materi kita pada hari ini adalah ya, pelajaran M4. Pelajaran 4. Temanya adalah arti bertobat. Nah, pada pertemuan kita kali ini yaitu pelajaran 4, temanya itu arti bertobat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan arti bertobat dengan cepat.
Dua, melalui tentang diskusi tentang tokoh Alkitab, siswa mampu menyebutkan alasan mengapa manusia perlu bertobat dengan santun. Yang ketiga, anak-anak, coba lihat di papan. Siswa mampu menyatakan tekad untuk selalu mau bertobat. Yang keempat, anak-anak, melalui diskusi, siswa mampu mendapatkan contoh perubahan cara hidup sebagai manusia yang sudah bertobat dengan tuntun. Nah, anak-anak, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini untuk pertemuan pertama. Anak-anak, mari kita menyimak atau kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Ya. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Silakan buka Alkitab kita. Bukan hanya kalian yang buka Alkitab, tapi Pak Guru juga buka Alkitab. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Sudah ketemu? Sudah? Sudah ya? Nah, perikop di situ tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Temanya di situ adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan saya minta salah satu siswa untuk kita untuk membacakannya. Destri, mana Destri? Kondisi bapak. Yang lebih jawab siapa? Ini siapa? Mari. Nama Eklid ya, Yang suara keras sedikit sebentar ya. Kalau baca kitab keras sedikit ya, supaya teman-teman bisa dengar ya. Nah, mari. Siapa tadi nama? Eklid. Mari membacanya. Ayat 11 sampai dengan sampai di sini saja ya. Nah, mari kita dengarkan ini cerita kita. Baca, silakan. Yesus berkata lagi ada surga. Memang punya dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayah bapak berikanlah kepadaku bagian harta budi kita yang menjadi hakim. Lalu ayatnya membagi bagian harta kita yang budi antara mereka beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagi
dua. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan itu berkoyak-koyak setelah dihabiskannya semuanya bencana kelaparan di dalam negeri itu dan dia Baik, kamu akan membantunya ya. Jadi dengar baik-baik. Lalu ia pergi dan kerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya lebih melihatnya. Ia lalu menggerakkan hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaskanlah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepada dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan sekedar anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelatu-pelatu. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Nah, anak-anak, tadi cerita ya, suatu hari Yesus bercerita tentang seorang anak laki-laki. Nah, ini tadi cerita tadi, anak yang hilang ya, anak yang hilang. Nah, anak-anak, suatu hari Yesus bercerita tentang seorang anak laki-laki yang pergi dari rumah orang tua yang tadi cerita tadi. Ya. Nah, lalu kata Yesus, adakah seorang anak laki-laki yang mau tinggal di rumah orang tuanya lagi? Ia ingin menikmati hidupnya dengan cara sendiri. Ya. Nah, suatu hari datanglah dalam cerita tadi, suatu hari pas kakaknya yang anak yang pergi dan menggoroskan harta kekayaannya dari orang tuanya tadi dalam cerita tadi, dia datang menghampiri dia datang berdiri jauh-jauh dari rumahnya. Ternyata di dalam rumahnya itu ada pesta pora, ya, karena di mana anak yang bungsu ini sudah kembali karena dia tadi mendapatkan harta dalam kekayaan. Begini kita dengar dari Alkitab tadi, dia mendapatkan harta kekayaannya dan pergi jauh dari rumahnya dan memboroskan harta kekayaannya yang dia punya, yang diberikan oleh orang tuanya kepada dia, dan memboroskan harta kekayaan di luar sana dan berhidup dengan perempuan pelacur tadi, ya. Ya, anak-anak bisa paham? Bisa? Nah, anak-anak, tetapi timbullah amarah dari seorang kakak. Bapak ini, anaknya yang baru kembali di rumah, ambil ini kambing, sembilan, lalu kemudian bapak ini buat pesta yang besar. Lalu saya ini tidak pernah merasakan suatu belas kasihan dari bapak. Dia bilang begitu. Nah, anak, ya, dia timbul kecemburuan sosial, ya. Apa bedanya? Kalau secara manusia, apa bedanya dia? Bapak kasih dia, sedangkan saya tidak diberi. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita juga, ya. Begitu pula dalam kehidupan. Pasti kita semua juga pasti akan timbul suatu rasa kecemburuan sosial, ya. Kalau si Destri nama siapa Destri? Landi, ya. Landi, orang tuanya beli emas, ya, katakanlah salah satu cincin. Lalu kemudian datang Destri ini, Mama, kenapa kasih beli sendiri dia? Apalagi dia, saya juga belikan juga dong. Lalu kemudian ada Mama bilang, ya, Destri, biarkan dia dulu kakak. Untuk tahun ini kita bapak mama beli buat dia. Nanti tahun depan lagi atau bulan depan lagi, nanti baru bapak mama beli dia begitu. Nah, ternyata Destri tidak mau terima, ya. Ini cerita ya, ini sebuah contoh ya. Destri tidak mau terima, ya. Dia mulai cemburu sudah dengan dia punya saudara Landi ini tadi. Nah, anak-anak, dalam cerita Alkitab tadi, anak sulung ini dia pun punya rasa penyesalan karena dia pergi jauh-jauh dari lingkungan keluarganya, atau pergi jauh-jauh dari
rumahnya dan hidup berfoya-foya di luar sana, lalu kemudian sampai menghabiskan harta kekayaannya, lalu kemudian dia sudah kehabisan harta, lalu kemudian dia memperhambakan diri di suatu tempat, dia di mana sebagai pengembala, penjaga babi. Lalu kemudian dia makanan babi juga, babi makan dia juga ikut makan karena tidak ada uang lagi yang dia untuk pakai beli makan minumnya dia. Lalu kemudian dia timbul rasa penyesalan dia, lalu kemudian dia nyapa. Dia punya rumah, punya orang tua, banyak hamba dia bilang. Makanan pun juga berlimpah-limpah. Lebih bagus saya kembali dengan orang tuanya saya. Biar orang tua saya dalam melihat saya dan menjadikan saya juga hidup tidak persoalan. Yang penting saya bisa untuk mengisi perut. Nah, ketika dia lihat orang tuanya melihat, dia gembira saja. Dia gembira karena selama ini dia lihat di jalan itu, kapan anak saya pulang, Nah, dia pulang sudah. Ketika dia pulang, dan kemudian orang tuanya lihat dia dan gembira. Dan kemudian dia bikin pesta. Lalu tadi kakaknya dia mengalami suatu pembunuhan sosial. Masa dia bikin pesta, sedangkan saya tidak dibikin pesta. Nah, inilah yang menjadi suatu inti cerita kita pada hari ini. Nah, anak-anak, sang ayah tadi bersukacita, ya, dia sangat bersukacita, ya, dan bergembira karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Yang terpenting anaknya telah sadar dan bertobat, ya. Tadi dia pergi di jauh, dia kembali. Yang penting dia kembali bertobat. Yang penting saya punya anak ini bertobat. Nah, anak-anak, Yesus pun berkata, Bapa kita di surga juga gembira bila seorang berdosa kembali kepadanya. Nah, demikian pula juga kita anak-anak, ya. Demikian pula kita juga. Walaupun Tuhan sudah menghukum kita, walaupun dosanya kita sangat berat di hadapan Tuhan, ya, walaupun dosa kita sangat berat di hadapan Tuhan, tidak bisa lagi diampuni lagi. Tetapi ada penyesalan, yang penting kesadaran kita ada penyesalan. Kita mau bertobat dan kembali kepada Bapa di surga. Kita mengakui semua kesalahan dan perbuatan kita. Nah, inilah yang dinamakan arti bertobat. Yang penting kita bertobat. Arti menyesali apa yang kita perbuatkan. Baik dari kemarin yang kita buat, misalnya saling memukul satu sama lain, iri, benci kepada sesama, benci kepada orang tua, benci juga kepada gurunya, karena gurunya ini suka marah-marah. Dan hanya guru, tidak ada guru itu yang marah. Padahal kalau dibilang ditegur, berarti itu guru menunjukkan kasih sayang kepada siswanya, ya. Nah, lalu kemudian ada pekerjaan rumah, pulang rumah tidak kerja, hanya tinggal bermain. Lalu kemudian besok datang, lalu teringatlah tugas itu karena belum selesai, lalu kemudian memboloskan diri tadi, tidak datang lagi di sekolah. Nah, ini kalau kita sudah melakukan seperti hal demikian, anak-anak, nah kita renungkan diri sendiri, kita merenungkan apa yang kita perbuatkan. Karena perbuatan yang kita melanggar tadi itu sudah sangat menyakitkan hati Tuhan, sesama kita, orang tua kita, guru kita, maupun sahabat-sahabat kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengakui semuanya, oleh karena itu Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Yang penting kita menyesali akan perbuatan dan kesalahan kita. Nah, itu yang dinamakan arti bertobat. Nah, anak-anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Setiap orang pasti
pernah melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Ya, kesalahan dan dosa membuat manusia menjauh dari Tuhan dan sesama. Namun setiap orang yang sungguh-sungguh menyadari, menyesali kesalahan dan dosanya, serta berjanji untuk hidup menurut kehendak Tuhan, dan janji diwujudkan dalam tindakan dan sikap yang sungguh-sungguh betul, pasti akan diampuni Tuhan. Sekarang Pak Guru mau bertanya dulu. Ya, anak-anaknya Pak Guru mau bertanya dulu. Di sini siswa mampu menjelaskan. Nah, arti bertobat yang cepat yang bagaimana? Arti bertobat itu apa? Arti bertobat itu tadi apa? Yang Pak Guru jelaskan tadi. Arti bertobat tadi apa? Arti bertobat. Arti bertobat tadi apa? Bisa. Ini? Arti bertobat apa? Apa? Menyesali kesalahan? Apa tadi? Kita menyesali kesalahan kita. Menyesali kesalahan kita. Artinya perbuatan kemarin itu atau perbuatan yang menyakitkan hati sesama kita menyesali dan kembali kepada jalan yang benar, atau kembali kita memohon ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya dosa kita diampuni. Nah, itulah yang dinamakan tadi arti bertobat. Nah, kalau Bapak tanya sekali lagi, coba anak-anak sebutkan arti bertobat. Tadi arti bertobat. Nah, tadi apa tadi? Arti bertobat tadi. Kenapa ulang lagi sekarang? Hah? Menyesali apa? Menyesali perbuatan kita, atau menyesali perbuatan saya dan anak-anak, ya. Yang penting kita menyesali apa yang kita perbuatkan di hadapan Tuhan, walaupun kita sudah berdosa, sudah melanggar, ya, sudah melanggar. Lalu kemudian kita harus cepat-cepat bertobat, memohon ampun kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita dari semua dosa atau dari kesalahan kita yang kita perbuatkan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, nah kita lihat dari papan, ya. Kita lihat ini. Nah, yang menjadi kesimpulan kita pada saat ini adalah, coba lihat di sini. Coba lihat, ini ada media banyak-banyak. Coba lihat. Aku dijelaskan semua berdasarkan para media semua, ya. Yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini adalah bertobat berarti menyadari dan menyesali dosa dan kembali hidup baru di dalam Kristus. Bertobat berarti, sekali lagi, bertobat berarti menyadari dan menyesali dosa dan kembali hidup baru di dalam Kristus. Artinya kita kalau sudah berbuat dosa, kita harus menyesali dosa apa yang kita perbuat dengan hadapan Tuhan. Ya, kita menyesali apa dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian kita hidup baru. Hidup baru yang dimaksudkan di sini adalah tidak boleh lagi berbuat dosa atau berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Apa yang kita perbuat kemarin, kita tidak boleh lagi berbuat kesalahan di hari ini maupun besok, ya. Ya. Nah, anak-anak, kalau kita tidak pergi gereja setiap hari Minggu, dosa kah tidak? Dosa. Kalau kita tidak pergi sekolah Minggu, dosa kah tidak? Dosa. Nah, anak-anak, yang menjadi refleksi, ya, yang menjadi refleksi pertemuan kita pada hari ini adalah setiap orang pada akhirnya harus memilih bertobat atau tidak bertobat.
manakah yang akan menjadi pilihanmu? Mana yang jadi pilihanmu? Ya, apakah setiap orang pada akhirnya harus memilih bertobat? Apakah Anda bisa memilih bertobat atau tidak memilih bertobat? Jadi bahan refleksi kita. Apakah kalian mau bertobat atau tidak mau bertobat? Mau bertobat, ya? Nah, mau bertobat. Nah, sekarang anak-anak kita kerjakan tugas, ya. Kita kerjakan tugas. Di sini ada 10 nomor, ya. Ada 10 nomor, tetapi di sini ada 10 nomor. Di sini ada pilihan, hanya cuma pilihan ganda saja, ya. Pilihan ganda saja. Mana lagi? Mana lagi tuh? Nah, selamat bekerja anak-anak. Di situ berilah tanda silang pada huruf ABC atau D sebagai pilihan jawaban yang paling tepat. Nah, nomor 1, tanpa pertobatan Allah tidak akan menyelamatkan manusia berdosa. Ini berarti bertobat merupakan titik-titik A, titik balik awal dari kehidupan baru. B, peristiwa yang tidak dialami semua orang. C, tindakan insan yang mudah dilakukan manusia. D, konsekuensi dari kehidupan manusia. Selamat bekerja. Nah, itu saja beberapa pemahaman untuk kita bisa kerja. Waktu dan kesempatan, Pak Guru berikan kepada 5 menit kita pun. Jangan ribut ya. Selamat bekerja, silakan bekerja. Ambil kertas, langsung kerja. Sampai menyimak cerita kita tadi pasti dia bisa menjawab, ya. Nah, saya berharap semua anak-anak bisa menyimaknya materi yang kita dengarkan tadi, atau pembacaan kita tadi tidak bisa menyimaknya supaya kita bisa menjawab sesuai dengan penjelasan aku kita. Menit ya, sudah 2 menit berjalan.
lihat nama tulis ya. Perhatikan nama ya sebelum kumpul. Perhatikan tulis nama lengkap, kelas, semester, hari, tanggal, ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, datang kumpul anak-anak. Ya. Datang kumpul. Datang kumpul. Kasih di desk. Soalnya soal jawaban mari sini kumpul. Bas. Kasih cepat. Kasih. Mana? Sudah. Masih ada yang belum kumpul? Sudah semua ya? Sekali lagi, Pak Guru kasih ingat lagi. Yang menjadi kesimpulan pertemuan kita atau materi kita hari ini adalah, kita lihat media sini, kita lihat ke media. Bertobat berarti menyadari dan menyesali dosa dan kembali hidup baru di dalam Kristus. Berarti kita bertobat artinya menyadari kesalahan kita yang kita sebenarnya ingin hati Tuhan, karena itu adalah perbuatan kita itu adalah perbuatan dosa. Kita yang penting intinya kita adalah menyadari apa yang kita perbuatkan di hadapan Tuhan, maupun di sesama kita, maupun di siapapun dia. Ya, kita menyadari. Karena itu kalau kita sudah menyadari, berarti kita meminta ampun kepada Tuhan supaya kita diberikan pengampunan kepada Tuhan. Nah, sehingga kita bisa kembali ke hidup yang baru. Kehidupan yang baru tidak boleh lagi kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, sesama kita, maupun orang tua di rumah kita atau guru-guru. Ya, ya, kita tidak boleh lagi berbuat dosa. Ya, kita tidak boleh lagi berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh lagi berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh lagi berbuat dosa di hadapan orang tua. Nah, kita tidak boleh lagi berbuat dosa di hadapan guru. Kita tidak boleh lagi berbuat dosa terhadap sesama kita. Ya, berbuat dosa di hadapan Tuhan berarti kita apa? Saling memukul satu sama lain. Seperti ini medianya. Mereka saling berpukul antara adik dan kakak. Nah, lalu kemudian menyesali, kita tidak boleh mengulang lagi perbuatan dosa di hadapan orang tua. Artinya kita tidak boleh lagi melawan orang tua. Kalau orang tua apa yang disuruh, kita harus jadi
menurut, jangan bentak kembali atau jangan melawan kembali. Main saya terus yang disuruh, yang bilang begitu. Nah itu dosa anak-anak ya. Apalagi kalau mati orang tua. Ada yang mati orang tua di sini? Tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti semuanya sudah tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, berbuat dosa terhadap sesama artinya mencubit satu sama atau berbuat dosa terhadap guru. Kalau gurunya dikasih tugas PR dari tempat di sekolah, pulang rumah harus ke bisa bawa data. Nah kebanyakan kalau guru kasih tugas untuk kerja di rumah, kebanyakan siswa tidak datang sekolah keesok hari karena takut tugasnya tidak kerja tadi, takut kena marah dari dulu atau kena binang dari dulu. Kita tidak datang sudah. Ini guru dia marah, dia lupa bisa tinggal di rumah, bukan dia kejam memang. Mulai sudah padahal tidak ada guru yang marah, ya. Yang penting kalau kerja kasih tugas ya kerja. Nah, jangan juga melawan guru. Kalau disuruh bersihkan ruangan dalam kelas ini dibersihkan. Lalu kumpul semua dia punya kotoran buang di bak tempat sampah. Menyakiti tidak boleh lagi menyakiti hati sesama. Tidak boleh lagi saling memfitnah satu sama lain. Tidak boleh lagi maki di antara kalian berdua. Khusus ini kaum-kaum mau atau kaum laki-laki. Yang setiap hari supaya maki setiap hari. Ya. Iya toh? Iya. Betul tidak? Nah, lewat ini tidak boleh lagi. Nanti kalau kita terulang lagi berarti kita sudah berbuat dosa. Tidak boleh lagi saling memukul satu sama lain. Ada di antara kalian yang kemarin-kemarin memukul? Di antara laki-laki dengan laki-laki? Ada? Di antara kalian kemarin? Ada tidak? Ada. Nah, untuk oleh karena itu pada kesempatan ini yang kita suruh pelajari firman Tuhan, tidak boleh lagi saling memukul. Karena perbuatan saling memukul itu adalah perbuatan dosa. Nah, yang menjadi refleksi kita, yang menjadi refleksi kita dari tempat ini, apakah anak-anak memilih bertobat atau tidak mau bertobat? Coba angkat tangan yang tidak mau bertobat. Coba angkat tangan. Coba angkat tangan yang memilih bertobat. Coba angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Nah, turunkan tangan semua. Berarti kita sudah memilih bertobat. Kita boleh saja mengulang perbuatan dosa. Oleh karena itu sampai di sini perjumpaan kita. Selamat siang. Sekian materi kita. Besok lagi baru kita bertemu di pertemuan yang kedua. Selamat siang, tepuk tangan dulu. Kebiasaan kita sebelum pulang, duduk dulu. Kebiasaan kita sebelum. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita, mari siapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelum kita berdoa, menutupi semua materi pertemuan kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Kita bangun. 1, 2, 3. Hati-hati
Duduk. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menghadapi Tuhan di dalam. Oleh karena itu lipat tangan. Yes. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah pengasih, kami mengakui dan menyesali semua perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Kami sungguh menyesal dan kami sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah agar kami mampu hidup menyenangkan hati Allah setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam anak-anak. Salam anak-anak. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Sampai sini saja pertemuan kita. Sampai berjumpa besok hari. Salam. Silakan.